Jadi dari soal ini kita buat dulu reaksinya. Utarakan. Ini 70 orang di Zoom. Berarti sisanya di sini ya? 10 orang. Nggak tahu saya. Ya nggak apa-apa lah. Masih mager ya di rumah ya karena habis online. Nggak apa-apa sih kalau misalnya datang ke sini juga. Kalau telat juga saya nggak masalah. Ya, karena biasanya kan kalian pindah kelasnya hari ini. Oke, manakah di antara senyawa berikut memiliki entropi paling kecil yaitu sukrosa? Hitung nilai perubahan entalpi standar reaksi delta H reaksi standar tersebut untuk 1 mol sukrosa. Yang mana? Berapa? Ini reaksinya ya. Ya, karena kalau kali dua, ya itu nanti jangan lupa dibagi dua ya, delta H-nya, delta G-nya, delta S-nya. Jawabannya min 5160. Salah? Sama? Kayaknya Sama, penyetaranya Pak. salah, Pak. Ya, Raihan mau nanya apa? Itu yang penyetaraannya salah, Pak. Apa? Yang Penyetaraannya ada yang salah, Pak. Delta H-nya ya? 12, Pak. Ya di O2-nya, yang Pak. O2, Pak. Itu Apa? nggak jadi nggak setara, Pak. Iya, Pak, penyetaraannya, Pak. Ada yang salah. Coba lihat. 35/2, C-nya 12, oke. H-nya 22, oke. O-nya ya? O-nya ini 24 sama 3, hah? 35 ya? Gimana ini O-nya 11 ya? Sudah ada 11 ini O-nya. Ya, iya benar. Ini yang salah kuncinya ya. Jadi ini harusnya 2, 4. Ya, jadi 12 ya. Oke, berarti ini salah juga ya. Ya ini malah benar ya. Ya, malah benar. O-nya emang nggak kehitung kan? Oh nggak kehitung kan karena delta HF ya. Ya benar 12. Berarti sebenarnya ini saya nggak bisa coret ya di PDF ya. Ini 12 ya. Oke. Oke, 12. Jadi ini yang salah. Ini jadinya 12. Tapi nggak ngaruh juga ke perhitungan kan. Karena O2 pembentukan delta H pembentukannya 0. Benar Raihan? Jadi siapa yang ngomong? Ya, Pak. Dapat segini? Ya, Pak. Delta G-nya berapa? Hitung juga lagi. Delta GF produk dikurangi delta GF standar. Delta GF reaktan. Dapatnya minus 5703,1. Kita coba hitung delta S-nya. Mintanya delta S ya? Oh enggak. Mintanya apakah reaksi itu spontan, kemudian delta G. Ya ini kalau delta G-nya negatif, berarti dia spontan kan? Coba yang E, hitung delta S-nya. Ngaruh ini, kita ngomong. Minus 245, Pak.
Halo? Enggak, mereka yang enggak Oh, kena Mbak. saya dengar Mbak suaranya. kesini. Halo, coba bersuara. Iya, Pak. Ya, Pak. Tuh, kecil. Hah? Berapa delta S-nya? 1,8. 8. 1,8. Yang luring? Yang E nih, jawabannya berapa? Itu kilojoule ya. Delta S satuannya selalu joule per mol Kelvin ya. Ini jawabannya 1822,15 joule per Kelvin. Ada yang mau tanya di sini? Ini jadi privat jadinya ya, 10 orang doang. Kenapa, Pak? Atau yang di asrama semua ini? Di asrama kan tinggal ke sini aja. Mager ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini standar loh. Kalau kamu tidak bisa kalahkan soal ini, ya beda sekali sama univ lain gitu ya. Jadi kalau di ITB mungkin soalnya ini bisa yang dicari adalah ini gitu ya. Delta HF-nya, delta H-nya sudah diketahui. Bisa saja. Bisa juga nanti bisa ditanyakannya adalah tentang temperatur yang tadi ya, misalnya yang kemarin. Oke. Sekarang kita masuk ke yang lain. Udah ya. Ada tambahan yang saya mau berikan ke kalian. Yang pertama adalah, ini slide-nya udah kelihatan ya. Luring kena kelihatan? Ya. Jadi kalau mencari delta S, kemarin kan kita bisa mencari delta S-nya itu dari berapa jumlah entropi tiap spesies di produk dikurangi entropi spesies di reaktan, kan ya? Nah, delta S juga itu bisa dicari dari sini, berapa jumlah Ki per T, karena kan satuannya joule per Kelvin ya, atau juga joule per 1 mol Kelvin gitu ya, untuk per 1 mol senyawa tersebut ya. Itu bisa juga. Jadi, berapa jumlah kalor per T ya, per temperatur. Jadi Anda kalau mau cari entropi bisa dari sini, bisa dari sini, bisa juga dari delta G sama dengan delta H min T delta S gitu ya. Jadi ada 3 cara untuk menentukan entropi. Jika perubahan Q-nya itu sama dengan delta H, Anda bisa masukkan pada tekanan tetap ya. Kalor pada tekanan tetap. Nah, kita bisa gantikan Q-nya menjadi delta H sistem per T. Jadi kalau cari delta S-nya sistem, itu kita bisa hubungkan delta H sistem per temperatur. Nah, kalau delta S lingkungan, ya min delta H sistem. Ya kan? Karena kan kita tahu delta S semesta itu didapatkannya di gimana? Delta S sistem ditambah delta S lingkungan, kan? Benar nggak? Lebih besar dari 0 ya, hukum kedua kemarin ya. Jadi kalau ini kita ganti sebagai delta H sistem per T plus delta S lingkungan, begini kan? Ya, jadi kalau delta S lingkungannya kan bisa berubah tanda jadi minus kan ya? Ya, jadi
kita bisa masukkan ke sini, ke persamaan ini. Jadi delta S sistem dikurangi delta HS per T. Nah, ini menjadi cikal bakal nanti menjadi delta GH min delta S seperti ini. Jadi tadi kita sudah dapat seperti ini kan? Ini berdasarkan hukum kedua termodinamika ya. Kemarin kan saya belum menjelaskan kenapa delta G itu spontan itu kalau lebih kecil dari 0. Nah, ini pembuktiannya. Dari hukum 2 termodinamika, delta S sistem ditambah delta S lingkungan lebih besar dari 0. Nah, kita kalikan dengan min T, sehingga kita bisa, ini jadinya rubah tanda menjadi lebih kecil ya. Kemudian sehingga kita dapat keadaan spontan itu delta G lebih kecil dari 0. Penurunannya seperti itu. Jadi kondisi spontan itu saat delta G-nya lebih kecil dari 0. Kalau kecepatan bilang ya, mau diulang nggak? Yang mana Safira? Ya, karena delta S itu adalah jumlah kalor per temperatur, ya. Kalor yang mana? Kalor yang reversible, bolak-balik. Ya. Kemudian delta H itu kalau pada tekanan kalor pada tekanan konstan, Q itu sama dengan delta H kan. Jadi kita bisa ganti ke sini. Berarti kalau ini delta S sistemnya adalah delta H sistem per T, berarti ini delta S lingkungan tuh min delta H sistem per T kan. Nah, kita masukkan ke sini. Ke persamaan hukum termodinamika bahwa entropi selalu meningkat ya. Apa sih kemarin hukum kedua itu? Ingat nggak? Hukum kedua itu entropi semesta meningkat pada proses spontan. Jadi kalau proses yang spontan itu entropi selalu meningkat, kan ya? Jadi lebih besar dari 0. Nah, dari situ kita bisa dapatkan entropinya tadi, penurunannya. Ini kan kemarin saya cuma kasih ini ya, kasih seperti ini ya. Jadi nggak tahu dapat dari mana itu teh. Jadi dapatnya seperti ini. Jadi masukkan delta S sistem dikurangi delta H sistem per T sebagai perumpamaan delta S lingkungan. Kemudian kali min T kan. Nah, makanya kamu dapat delta H min T delta S ini. Ada yang nggak paham? Tanya. Yang mana? AS, semesta. Kan ada lingkungan, ada sistem. Itu semua, semesta kita sebut. Ini namanya semesta. Namanya siapa? Bentar. Nah, di mana tinggalnya di sini atau di asrama? Yang di asrama di sini ke sini semua enggak? Namanya siapa? Wildan. Kalau saya tanya ini ya, nyaut ya. Nah, yang saya tanya itu cuma 6 orang yang sering nyaut. Cewek semua. Safira ini, Intan. Nah, apa Satria mana Satria? Hadir, Pak. Hadir ya. Padahal di asrama loh Satria ke sini. Jauh ya. Ada yang mau ditanya? Nah, kemarin kan energi bebas sudah kita tentukan ya. Energi bebas pada keadaan standar pada suhu 25 derajat Celcius bisa sama dengan delta H atau delta S-nya ya. Bisa dari delta H min T delta S atau dari delta GF produk dikurangi delta GF reaktan ya.
dari delta G pembentukan standarnya ya. Ini kan kemarin ya delta H produk dikurangi delta H reaktannya sama seperti itu. Di sini Anda bisa cari cara pertama atau cara kedua, tapi kalau dalam keadaan standar. Nah, kalau tidak dalam keadaan standar, ya berarti delta H-nya yang kopinya ini nggak ada ya sama ininya ya. Jadi bisa Anda cari, tapi bukan keadaan standar, berarti delta H min T delta. Ya. Nah, ini kan sudah sebenarnya ya, simpulannya kemarin loh. Ya, hari Selasa kemarin kan sudah saya jelaskan delta S produk kurang reaktan, atau cuman tambahannya yang ini tadi ya, delta S bisa dari Q per T ya, Q sistem per T. Lihat satuannya aja, joule per Kelvin, kan? Joule per mol Kelvin. Kemudian delta G itu kenapa dia spontan itu lebih kecil dari 0, itu dari sini penurunan. Ada yang mau nanya? Raihan, mau nanya Raihan? Belum, Pak. Belum ya. Nanti ada slide yang saya tidak mungkin perlu saya lihat lagi ya dari segi penurunannya. Oke. Ini kemarin sudah pernah dibahas kemarin hari Selasa ya. Dan kemarin ini juga kita sudah ujikan kan ya. Ya. Ini saya kemarin banyak juga yang nggak isi ya. Kenapa sih? Hah? Yang luring kemarin banyak yang nggak isi. Ada beberapa sih. Yang daring juga nggak ngerti atau gimana? Saya cuma pilihannya 3, nggak ngerti, nggak mau tahu, atau nggak sempat gitu. Waktunya kurang latihan. Kemarin ini kan soalnya ya. Ya, Pak. Ya, kemudian nanti kalau ditanya pada suhu tertentu, Anda masukkan, ingat suhunya harus dalam Kelvin, jangan masukkan 450 derajat. Kemarin saya temukan ada 450 derajat. Kan Kelvin temperatur untuk energi ya. Kemudian nanti di sini juga yang salahnya banyak juga ya. Satuan kilojoule per mol, bukan joule per mol. Kemarin kan dapatnya delta S-nya joule per mol Kelvin, sehingga harus dikonversi ke kilojoule karena satuan energi delta G sama delta K itu energi ya. Satu energi panas, satu energi bebas. Jadi satu energi termal, satu energi bebas. Jadi satuannya tetap kilojoule per mol. Ini kemarin harusnya dapatnya T lebih besar dari 2700,5 gitu ya. Dia ini spontan. Balik ya. Hah? Benar, Pak. Terus T lebih kecil 2700,5 itu delta G-nya spontan. Jadi bukan yang begini ya, kalau ini mah rentang. Oke, jadi nanti kalau di mesin itu Anda bisa bisa di atas temperatur ke atas itu bisa semua mesinnya bisa bergerak, dia menggerakkan turbin atau generator. Tapi kalau di bawah ini dia tidak bisa. Bisa juga seperti itu. Jadi Anda sebagai seorang sarjana nanti bisa memberikan masukan lah pada teknisi berapa energinya dihasilkan dari delta H, delta S yang diberikan. Jadi misalnya, Pak, ini temperaturnya bisa nggak dia bergerak? Gitu ya. Oh, kita hitung dulu berapa reaksinya, Pak. Eksoterm, endoterm, harganya berapa? Kalau eksoterm, endoterm kan sudah tahu ya, min plus saja kan mainnya min sama plus. Delta S-nya, gimana delta S-nya? Reaksinya bagaimana? Menghasilkan gas banyak nggak? Lebih banyak yang dikonsumsi atau dihasilkan? Oh, dihasilkan, Pak. Oh, berarti positif. Gitu kan?
Kalau dikonsumsi kan reaktannya lebih banyak kan ya. Oh, dihasilkannya lebih banyak daripada yang dikonsumsi, berarti delta S-nya positif. Delta S positif, delta H negatif, spontan nggak ya? Nah, spontan nggak? Bisa bergerak nggak itu turbin? Misalnya. Kan kemarin sudah belajar kan tanda-tanda ini. Delta H-nya tadi negatif, delta S-nya positif, ya selalu negatif. Oh, bisa bergerak, Pak. Mau temperatur bol berapapun boleh, Pak. Oh ya, terima kasih gitu kan. Jadi kita bisa tahu dari sini. Dia menghasilkan spontanan reaksi berjalan pada temperatur tertentu. Nah, kalau sama tandanya, nah itu baru kalian lihat kan kondisinya yang kemarin. Dia pada temperatur tertentu kan. Temperatur, only high temperature. Nah, ini bisa kita coba, kita tentukan rentangnya gitu ya. Nah, dia spontan dan tidak spontan. Oke. Sebenarnya saya mau ujikan, cuman nggak usah, coba aja. Ini soal ujian tahun 2019. Silakan. Gas hidrogen dikembangkan sebagai salah satu sumber energi pengganti bahan bakar. Gas hidrogen ini direaksikan dengan gas oksigen sesuai dengan persamaan berikut. Tentukan jumlah mol gas hidrogen yang diperlukan untuk menghasilkan energi yang setara dengan pembakaran 2,66 kg gas oktana. Tidak ya, mas soal yang tadi ya. Yang tadi mah cuma delta G, delta S, delta H. Kalau 2,66 kg gas oktana, berapa molnya? Nah, di situ Anda akan dapat, ya kan mencari mol gas hidrogen kan. Energi yang setara dengan pembakaran. Jadi mol gas hidrogen diperlukan untuk menghasilkan energi yang setara dengan 2,66 kg gas oktana. Nah, berarti Anda harus tuliskan reaksi pembakaran gas oktana kan? Gas oktana itu C8H18 tambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Ada semua itu delta HF-nya. Kalau delta HF O2 kan 0. Coba. Nah, di situ kamu dapat delta H pembakaran gas etana dari delta HF-nya. Terus nanti jumlah mol gas hidrogen yang dihasilkan berapa? Ini soal ujian tugas B. Oh, ternyata baju-baju. Intan, jelas nggak Intan? Ya, Pak. Dapat WA. Berapa delta H pembakaran 1 mol oktana? Delta H-nya negatif 5.470,3. Terus untuk 2,8 berapa kalorinya? Molnya 23,33. Jumlah mol gas hidrogen? Jumlah. Oh, belum selesai, Pak. Belum sampai sana. Baru hitung ininya. Kalau itu saya sudah kasih poin 3 ya.
Jadi di sini Anda dapat delta H tadi minus 5.470 ya. Kemudian di sana Anda dapat molnya tanah 23 oktanat 23,33 kan. Nah, jadi energinya untuk 23,33 ini tinggal kali saja dengan ini kan kilojoule per mol. Kali molnya segini. Ya. Nah, setara dengan jumlah mol gas hidrogen. Mol gas hidrogen delta H-nya berapa? Energi yang dari hasil pembakaran 2,66 kg oktana. Di sini kita dapat energi si oktana kan, min 5470,3. Molnya oktana 23,33. Dikalikan menghasilkan ini. Ya. Nah, ini adalah energi untuk 23,33 mol oktana. Setara dengan jumlah mol gas hidrogen. Gas hidrogen berasal dari hasil dari pembentukan salah satu yang membentuk H2O kan. H2O ini kan berasal dari sini kan. Ya. Nah, jadi bukan berbandingan molnya, mol sini ada berapa energinya di sini yang dihasilkan, tinggal Anda bagi dengan 1 mol pembentukan H2O. Ini kan delta HF H2O kan, di sini kan ada delta HF-nya. Si H2O kan dari sini. Nah, di sini kamu tinggal bagi dengan delta HF si H2O. Kalau kamu sudah sampai sini, udah dibenarin ya, udah berapa poin? 1, 2, 3, 4. Udah 4 ya. Nggak rela 5 ya. Jadi dibagi dengan, ini kan sebenarnya pembentukan H2O ya. Jadi delta HF H2O. Berapa? Nah, ini kan delta HF H2O minus 2 285,8 kilojoule per mol. Sehingga kalau mau cari molnya, ini energinya dibagi energi ini kali Anda dapat molnya kan kilojoule dibagi kilojoule per mol kan. Nanti dapat berapa mol. Kilojoule-nya habis. Nah, mol H2O sama dengan mol si H2. Jadi benar mahasiswa banyaknya kemarin dapatnya sampai sini saja. Ya, dia cuma tahu energi untuk 23,33 atau kalori yang dihasilkan dari 23,33 mol oktana. Tapi di sini kan dibilang jumlah mol gas hidrogen yang diperlukan untuk menghasilkan energi yang setara. Jadi kalau yang setara, ini kan setaranya dengan H2O ya, pembentukan H2O 285,8. Nah, untuk per 1 mol H2O-nya berapa? Itu akan sama dengan per 1 mol H2. Jadi ini sebenarnya saya bisa dapat mol H2O kan? Juga kan? Jadi sama dengan mol H2O, sama juga dengan mol hidrogen. Karena kan ini kilojoule untuk 1 mol hidrogen, pembentukan H2O. Saya mau nanya, tentukan perubahan energi dalam. Nah, ini masih ingat Kak, termokimia? Kemarin saya juga sudah review lagi ya. Jadi delta E sama dengan delta H min P delta V. Ya. Karena ini ada delta H, berarti Q-nya diganti dengan delta H.
kemudian P kali delta P-nya jadi delta N RT. Delta N-nya berapa? 8 dikurangi 1 kurangi 12 ya. Kan produk kurang reaktan ya pada fasa gas, betul? Halo? Oh salah, bukan delta N yang ini. Delta N-nya ini ya. Kan ditanya nih, apabila gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen, berarti bukan reaksi ini salah. Bukan reaksi ini, reaksi yang di atas. Minus 3/2 kan? Ini kan liquid 0. 0 kurangi 1,5 kan? Nah, jadi 3/2. Jadi delta N-nya minus 3/2. R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Nih, jangan salah ya. Ini Joule per mol Kelvin. K-nya Kelvin. Nanti dapat kilojoule. Nanti Anda dapat Joule per mol, kemudian jadi kilojoule. Begitu. Ini di termokimia kan? Jadi lihat reaksinya yang diminta apa, ternyata gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen. Berarti yang ini kan. Ini delta N-nya minus 3/2. Ada yang mau tanya? Ada yang salah? Jadi kamu jangan masukin P-nya 1 atm ya. Karena itu kita nggak tahu delta V-nya kan. Dan tekanan tetap. Jadi kita harus ubah dia ke delta NR. Kira mananya? Ini. Ya, 23,33 kali minus 5,470. Dapatnya ini. Ini kita dapat energinya apa delta H, Q-nya ya. Pokoknya kan kilojoule, mol ini untuk 23,3 ya, energi untuk 23,33 mol dibagi untuk energi untuk 1 molnya H2O, pembentukan H2O akan sama molnya H2O dengan molnya H2O. Jadi logikanya, cara berpikirnya gas hidrogen ini didapat dari mana? Sama molnya dengan siapa? Dari H2O kan? Jadi nggak bisa kita samakan langsung dari energi 23,3 ini. Hubungannya kemana gitu yang mol gas hidrogen itu? Pasti dari molnya si H2O. Kalau yang C gimana? C sangat mudah ya. Ini bagus soalnya. Kenapa? Soalnya nggak berhubungan. Jadi Anda bisa dapat poin masing-masing gitu. Salah di atas ya nggak ngaruh ke bawah. Berapa yang C? Yang C mah sama kayak soal unit lain.
Ada yang bisa jawab? Atau siapa aja? Oke, privat. Puasa saya cuma pindah tempat gitu ya. Mana Pak tidur? Saya jam 5 nggak ngabuburit kan. Bisa aja nanti kalau kita pas puasa, ya pesan makan apa gitu. Udah dapat, udah tinggal apa selesai jam 5 pulang aja kita tinggal bawa makanan. Angkatan aja, siapa? Kita bisa kuliah jam 5 lebih habis. Jam berapa sih biasanya ada setengah 6? Jam 6. Kurang, saya nggak tahu ya. Jam 6 kurang kalau nggak salah kalau sudah. Ya, pulang kuliah nggak harus lagi keluar. Kalau sudah ada makanan, tinggal pulang aja. Asrama kalau misalnya. Berapa? Min 71,4. Agil, benar Agil? Negatif Intan? Berapa Intan? negatif 163,6. Beda sih. Yang lain? Apa-apa. Nah ini harus sering latihan ya, pindah ruas, segala macam. Negatif 163,6 ya. Oke, oke. Ingat, kali setengah. O2 dimasukkan kalau entropi ya. Unsur bebas dimasukkan. Kalau energi pembentukannya jangan. Nah, inilah soal ITB. Bedakan sama soal yang tadi. Oh, yang tadi mah delta H, maksudnya soal C, cari delta H-nya, cari delta G-nya, cari delta S. Ada yang mau nanya? Oke, saya gas lagi ya. Kita masukkan lagi ke... Oh, kalau delta H, delta S-nya ada, bisa cari delta G-nya kan? Udah kayak saudara yang masukkan. Delta G, cari delta H, cari delta S. Delta S-nya ada. Delta H-nya ya si ini kan minus 285,8 nih. Kan H2O. H2 sama O2 kan unsur bebas ya. Ingat ini dirubah ke joule per mol. Tadi kan kilojoule. Kalau kilojoule per mol kan 285,8 ya. Kalau joule per mol berarti 285.800. Itu juga ya. Kontan. Nah. Pak, Ya Rehan. boleh ke slide sebelumnya nggak, Pak? Udah, Pak. Makasih, Pak. Ya. Satria mau nanya. Satria mana Enggak, Pak. Satria? Ada, Pak. Ada yang mau ditanya Satria? Belum ada, Pak. Cukup. Dava. Nah, Dava. Ya, Pak. Yang mau tanya Dava. Belum, sejauh ini belum, Pak.
Kalian sudah tahu nilai ujian 1 sama kuis 1? Oh, kok jangan diingat. Ya, nggak usah diingat. Maksudnya ya fokus kuis 2. Kuis 2 kapan sih? Pas puasa ya, kuis 2 tuh. Di apalagi kalau kuis 2-nya pagi. Biasanya kuis kemarin pagi kan? Udah tidur belum? Jangan-jangan udah bangun belum itu? Habis sahur ke ini jam 10 baru bangun kan? Misalnya tuh ya. Tanggal berapa sih? Nggak tahu. 23 April, Pak. Hah? 23 April. Mau mudik lagi itu ya. Tuh. Udah mau mudik. Untung bukan 29 tanggal 1. Waduh. 23 April bahan kuisnya sampai termo saja ya? Iya, Pak. Iya. Udah ini. Apa? Oh. Jadi ini adalah spontan ya. Kamu cuma jawab spontannya dikasih 2 poin gitu ya. Baik banget. Sebab pada ada waktu saya koreksi dia kosong. ABCD kosong. Tapi dia jawab spontan. Nggak tahu, mungkin dia nebak kan. Nggak tahu ngitungnya. ABCD dia kosong. Tapi E-nya spontan. Karena delta G-nya lebih kecil dari 0. Benar, dia dapat 4 poin. Yang lebih miris, dia ngitung ini semua, kemudian dia ngitung D-nya dia tulis tidak spontan, terus tidak spontan, nggak ada nilainya sama sekali, 0. Miris, dia delta hanya salah, delta S-nya ngitungnya salah, delta G-nya salah. Terus dia tulis jawabannya yang E tidak spontan, nggak ada nilai. Jadi kalau kita bandingkan ngitungnya semua ada semua ngitungnya tapi salah kesimpulannya. Salah. Paling poinnya 2, 1 gitu. Cara ya. Dan jangan sekali-kali untuk kelas saya ya. Anda cuma nulis ini. Jangan sekali-kali Anda cuma tulis rumus. Nggak dikasih poin itu. Kalau di SMA kan dikasih rumus doang, dikasih poinnya. Benar ya? Jangan. Di sini nggak ada kayak gitu. Kalau Anda maksudnya yang D Anda kasih delta G sama delta S. Udah, nggak usah jawab. Terus nggak mau jawab kan. Ada yang banyak kayak gitu. Jadi misalnya cari delta S-nya. Dia tahu rumus doang. Karena kan biasanya rumus itu kita kasih tahu. Pernah lihat nggak soal ujian? Pernah lihat nggak? Pernah ya? Di depan itu, di ujian kimia itu, di depan itu ada tabel periodik. Nama nih, tanda tangan, terus tabel periodik. Ini sama kayak telepon karena saya waktu itu ngasihnya juga sama dengan kayak gitu contohnya. Terus ada rumusnya di depan. Ada rumusnya di depan sama tabel periodik. Nah, dia cuma tahu rumus, dia nggak tahu ngitung, bingung kan? Masukin rumusnya. Nggak ada nilai. Ya. Ya kita tahu lah mahasiswa mana yang dia cuma tahu delta G itu energi bebas tapi nggak tahu ngitung gitu ya. Ada juga dia nggak bawa kalkulator. Pasti kalau dia nggak bawa kalkulator dia tulis dengan pecahan. Ada itu. Pecahan banyak gitu. Terus pokoknya sampai akhir dia nggak bisa ngitung. Kan 0,0, jadi dia tulis pecahan. Ya kita kasih nilai cara saja. Ya, karena kan wajib bawa kalkulator itu. Memang mampu saja kalau nggak bawa kalkulator kan. Orang sudah nomor berapa dia masih ngitung pecahan seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke subbab baru terkait spontanan reaksi dalam kesetimbangan. Kalau kesetimbangan kita tahu bahwa dalam suatu reaksi
ada titik di mana kondisi dia keadaan setimbang. Dalam termodinamika pun ada temperatur tertentu di mana delta G-nya sama dengan 0. Kita tahu kalau kesetimbangan kan delta G-nya sama dengan 0 ya. Nah, misalnya delta H-nya sekian, delta S-nya sekian. Ini positif-positif. Berarti kan kalau positif-positif tergantung temperaturnya ya. Nah, delta G-nya pada 25 derajat Celcius dia tidak spontan. Nah, delta G0 ternyata pada temperatur 835. Jadi pada saat 835 derajat Celcius, delta G-nya 0. Itu artinya kan jumlah delta H-nya sama min T delta S-nya ya sama gitu ya. Itu pada suhu 835 derajat Celcius. Ini semua reaksi, di mana keadaannya dia kesetimbangan. Artinya dia tidak bisa menggerakkan turbin sebenarnya kan ya, karena kondisinya setimbang. Oleh karena itu pada temperatur-temperatur tertentu ini kita bisa tahu berapa T-nya. Bisa kan kita cari T-nya kemarin, kayak misalnya delta G sama dengan delta H min T delta S. Delta G-nya kita anggap 0, bukan lebih besar sama atau lebih kecil dari 0, kita bisa cari T-nya. Kalau yang tadi T-nya berarti 25, kalau yang ini ya, berarti 2700,5 dia setimbang. Betul kan? Jadi saat dia T-nya sama dengan 2700,5, dia delta G-nya 0. Bisa seperti itu. Ya, jadi Anda bisa tahu kapan dia spontan, temperaturnya, kapan dia tidak spontan, kapan dia setimbang. Jadi kita bisa masukkan misalnya, kalau begini kan delta S kita bisa cari, ya kan? Delta H per T, delta H sistem per T. Jadi kita bisa cari delta S-nya kalau kita misalkan delta G-nya setimbang. Jadi kita bisa tahu delta S. Jika delta H-nya diketahui gitu ya. Nah ini sebenarnya saya mau jelaskan, cuman sepertinya ada penurunan yang salah. Jadi kan fungsi kerja itu sama dengan delta G ya kan? Kemarin. W itu sama dengan min P kali delta V. Kalau kita turunkan min N RT. Dan dV ini adalah fungsi keadaan kan. Jadi kita bisa integralkan gitu ya. Jadi seper V kali dV. Jadi dia bisa masuk menjadi min N RT ln V2 per V1. Ada kondisi namanya isotermal. Isotermal itu temperaturnya tetap. Kalau temperatur tetap, berarti diabaikan semua nih. NRT. Gitu ya. N-nya, R-nya tetap. Kemudian jadi V2 per V1. Nah, ini sama dengan V1 per V2. Kalau kondisi thermal kan P sama V aja yang beda ya. P-nya sama V, P sama V berkebalikan kan? Tekanan sama volume berkebalikan. Sehingga tekanan ini kita bisa ganti. Yang tadinya min NRT ln V2 per V1, kita masukkan P1 per V2. Itu. Jadi tekanan sama volume itu kita bisa ganti saat dia kondisinya isotermal. Nah, di sini kondisi isotermal itu di mana delta S itu kita dapat Q per T kan? Nah, kondisi isoterm itu tidak ada energi yang keluar masuk. Jadi delta E sama dengan 0. Nah, kita masukkan W itu min W per T itu sama dengan min W per T atau R ln P2 per P1. Nah, delta S itu adalah final ke kurangi inisial kan ya. Kita masukkan ke R ln P2 per P1. P1 per P2. Nah, ini kita bisa turunkan. Pokoknya diturunkan ke sini nanti ada dapat persamaan ini. Cuman yang saya dapatkan ini dari buku ya. Cuman bukunya kayaknya harus ditelaah lagi dari segi ininya persamaannya. Jadi nanti akan ada entropi si NH3, misalkan ada reaksi ini kan, NH3 dengan N2 tambah H2 ya. Jadi ada entropi si NH3, ada entropi si N2 sama H2. Delta S itu kan berarti produk kurang reaktan, berarti 2 kali entropi NH3 dikurangi entropi N2 dikurangi 3 kali entropi H2. Nah, karena persamaan entropinya itu seperti ini dimasukkan ya, kita ganti dengan tekanan. Kemudian kita keluarkan R ln-nya jadinya seperti ini. Benar ya? Kalau di ln-nya itu dikeluarkan ini kuadrat, ini jadinya seperti ini. Nah, seharusnya ini kan
produk dibagi reaktan, ini kan jadinya reaktan bagi produk. Ini makanya saya harus lihat. Jadi kita dapat delta S-nya itu sekian. Delta S pada kalian standar L ln P N2 P2 per PNA3. Nah, dari energi bebas Gibbs delta H min T delta S kan. Ya. Jadi ini dimasukkan ke area sini, kemudian nanti didapatkan delta G sama dengan delta G keadaan standar LT ln Q. Jadi ini adalah hubungan antara energi bebas pada keadaan standar sama tidak standar. Yaitu pada keadaan dia tidak setimbang. Ki, masih ingat Ki? Sebelum setimbang kan? Harusnya ini Na3 dibagi PN2 sama K2. Ya. Nanti saya cek lagi penurunannya. Ya. Jadi delta G sama dengan delta G standar plus RT ln Qp. Seperti ini. Ya. Nah, kalau kita turunkan ya, kita turunkan energi Gibbs dengan kesetimbangan. Oh tadi kalau kita turunkan, kalau dia ini kan kondisi sebelum setimbang, jadi bisa dicentukan delta G-nya sekian. Delta G sama dengan delta G keadaan standar plus RT ln Qp. Qp ini berarti konsentrasi produk. Tekanan kan? Qp, P itu tekanan kan? Kalau C konsentrasi ya. Jadi di sini tekanan produk dibagi tekanan reaktan. Angkat koefisien. Jadi ini sebenarnya adalah aktivitas dari berbagai spesies yang memiliki pada fase yang sama ya, pada fase gas ya. Jadi ini tekanan. Kemudian di sini sebelum setimbang. Jadi kalau saat setimbang gimana? Ini kan sebelum setimbang, hubungannya delta G sama delta G0. Tapi saat setimbang gimana? Ininya jadi 0 kan? Kalau ininya jadi 0, jadinya sama dengan min RT ln Qp kan? Karena ini setimbang, maka Qp-nya akan berubah menjadi tekanan, tetapan kesetimbangan. Jadi saat kesetimbangan, yang hanya bisa dicari adalah delta G pada keadaan standar. Sebelum setimbang, kita bisa mencari delta G-nya, kita juga bisa mencari delta G standar. Ya, jadi saat setimbang, jadinya min RT ln Kp. Ya, tipe itu equation reaksi, produk bagi reaktan saat sebelum setimbang. Jadi hubungannya ini sama ini. Pak, berlaku nggak? Kalau di SMA diajarin nggak ini? Nggak ya? Kadang di buku itu ada yang pakai semua nilai K masuk gitu. KSP, KC. Sebenarnya salah itu program prosesnya. Kenapa? Karena kita menentukan energi bebas dalam kesetimbangan kimia pada fase gas. Jadi kemarin kita ngomongnya kan pada fase gas. Jadi yang hanya berlaku adalah aktivitas pada fase gas. Spesies pada fase gas. Jadi bukan konsentrasi, tekanan produk dibagi reaktan pada fase gas. Jadi Kp atau Qp-nya. Ya. Nah, soal-soalnya biasanya di sini kita mau cari Kp-nya. Nah, itu kita bisa cari delta G. Atau kita mau dapat Kp-nya, kita bisa cari delta G. Keadaan standar. Gitu ya. Ada juga kita punya delta G standarnya. Kita punya tekanan masing-masing sebelum setimbang. Nah, kita bisa cari delta G-nya. Bukan keadaan standar. Ya. Dan ini sebenarnya kan bisa dijabarkan ya. Ini bisa dijabarkan menjadi kalau delta G standar kan delta H min T delta S kan. Min RT ln K. Betul?
Jadi kita jabarkan begini. Nah, kemudian saya bagi jadi ln Kp sama dengan delta H per RT, terus delta S per R. Benar ya? Benar ya? Nah, ini jadi persamaan garis. Ini yang kemarin saya bilang. Salah kemarin, bukan delta H per delta S. Ini sumbu Y, sumbu X, ini jadi gradien. Ya, sumbu X, ini plus C. Jadi nanti akan ada hubungan antara ln kesetimbangan terhadap seperti energi aktivasi sebenarnya. Energi aktivasi kan ln tetapan laju ya terhadap seperti. Nanti dia turun. Jadi kita bisa hubungkan kemarin ln K1 per K2 sama dengan delta H R seperti 2 min seperti 1 kalau misalnya ini ada 2 titik ya. Ini tulisnya. Nanti sumbu apa? AX plus B kan, B-nya ini kita bisa dapat entropinya. Seperti 2 min seperti 1. Seperti itu. Ya, sama. Kalau energi aktivasi kan ini delta energi aktivasi kan ini tetapan laju ya. Ini K-nya K besar. Jadi nanti Anda dapat misalnya nilai K banyak sama T gitu ya. Anda rubah jadi ln K sama super T. Nanti dapat grafik begini. Gradiennya nanti adalah ini, delta H per R. Ya. Ada yang mau ditanya? Karena kan temperatur akan mempengaruhi tetapan kesetimbangan kan. Nah, pasti dia akan mempengaruhi juga nilai delta H. Nah, ini kalau 2 titik jadinya begini ya. Jadi itu hubungan antara kondisi energi bebas dengan kesetimbangan. Kalau Anda dapat gradiennya, Anda dapat delta H-nya. Kalau Anda dapat delta S-nya, Anda dapat C-nya itu ya, AX plus B itu. Dan di situ Anda bisa cari delta G. Nah, biasanya di tugas akhir, saat kita menggunakan suatu adsorben untuk menyerap polutan, kita harus tentukan delta H-nya. Kemudian kita bisa nyari delta S-nya. Kemudian kita bisa cari delta G-nya. Kalau delta G-nya itu spontan, berarti dia bisa nyerap polutan tersebut. Jadi misalnya reaksi yang terjadi antara polutan dengan adsorben itu spontan, eksoterom. Kemudian delta S-nya meningkat enggak? Kalau dia meningkat ya dari tanda-tandanya tadi, kita bisa tahu. Karena saat dia menempel di adsorben, ya itu kan ada terjadi kesetimbangan. Maka dia terjadi kesetimbangan, kita bisa tentukan delta H-nya, kita bisa masukkan kita bisa ukur pada temperatur tertentu. Jadi ada namanya uji termodinamika kimia. Jadi bagaimana ketahanan adsorben ini terhadap temperatur. Jadi temperaturnya kita variasikan, kemudian nanti ada tetapan kesetimbangan baru dengan delta H sama delta S-nya dengan kita tahu lah tetapan kesetimbangannya berapa. Dari tetapan kesetimbangan dan sepertinya kita bisa ukur, kita bisa tahu berapa delta H. Kita bisa ukur berapa delta S. Atau pada temperatur tertentu kita bisa masukkan ke delta G sama dengan delta H min T delta S tadi ya. Nah, dari sini kita bisa tahu pada temperatur berapa adsorben ini bisa menyerap polutan itu di perairan misalnya. Jadi ini lihatnya ke temperatur hubungannya ya, spontan tidak. Karena saat kesetimbangan itu saat dimana adsorben sama polutan
pada keadaan seimbang kan. Jadi kalau pada keadaan seimbang kan ininya G-nya sama dengan 0. Artinya kita bisa tahu kan dari delta H kita cari di sini, delta S-nya kita cari di sini. Dari variasi temperatur. Jadi variasi temperaturnya kita cari, ada ln K-nya, di situ kita dapat delta H-nya, kita bisa juga dapat delta S-nya. Dan dari situ kita bisa tahu berapa T saat seimbang. Di sini kan kita tidak tahu berapa T saat seimbang kan, karena variasi T-nya banyak. Tapi kalau saat kita dapat delta H-nya, kita dapat delta S-nya, kita bisa cari berapa T saat delta G-nya sama. Kayak gitu ya. Dari variasi temperatur. Jadi dari variasi temperatur itu kita bisa tahu tetapan keseimbangannya, kita juga bisa tahu yang KP-nya dapat dari mana, Pak? Biasanya kita rubah tekanannya. Ya, rubah tekanannya kita rubah-rubah, nah itu kita bisa masukkan. Nanti kita bisa lihat KP. KP tetapan keseimbangan ya tadi ya. Oke, sampai sini mau tanya. Itu salah satu aplikasi nanti di tugas akhir kalau Anda mau menggunakan suatu membran atau sorben, material kita ini bisa tahan terhadap temperatur berapa banyak dan dia bisa spontan atau tidak untuk menyerap polutan. Dan kapan dia temperaturnya saat seimbang. Itu dari segi percobaan. Kemudian energi Gibbs dan keberlangsungan reaksi. Kalau kita lihat di sini free energy ya, sama extend or reaction. Nah, kalau kita lihat di sini delta G-nya spontan itu berarti lebih cenderung K-nya itu lebih besar daripada Q kan. Lebih tinggi lah delta G reaktannya dibandingkan G produknya. Jadi ini G reaktan, ini G produk. Q-nya lebih kecil dari K. Kemudian kalau di G produknya Q-nya lebih besar dari K. Ini Q-nya sama dengan K. Jadi artinya G reaktannya atau energi bebas di reaktan itu akan lebih besar ya dibandingkan di produk. Sehingga lebih negatif kan. Sedangkan kalau ini produknya lebih besar dibandingkan yang ada di reaktan sehingga dia akan jadi lebih positif kalau dikurangi. Ya kan ini kan reaktan ini produk. Ini reaktan produk. Jadi kalau reaktannya lebih tinggi berarti kan jadi negatif kan ini kok produk kurang reaktannya. Dia akan jadi lebih kecil dari 0 maksudnya. Kalau ini kan produk kurang reaktan kalau tidak spontan berarti G produknya akan lebih besar dibandingkan G reaktannya. Jadi artinya lebih cenderung Q-nya lebih besar daripada K. Jadi lebih cenderung dia di reaktan. Kalau yang ini Q-nya lebih kecil daripada K. Nah ini intinya sebenarnya. Jadi kalau Anda dapat ln K-nya positif, K-nya pasti lebih besar dari 1. Kan kita tahu delta G standar sama dengan RT ln K. Jadi kalau kamu mau cari K-nya gimana? Epsilon, betul ya? Ciflon ya? Ciflon min delta G per RT gitu ya? Benar kan kalau di komputer, di kalkulator. Ya. Jadi kalau ln K-nya positif, berarti K-nya lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, lebih cenderung ke produk kan? Lebih cenderung ke produk berarti delta G-nya, berarti reaksi itu spontan. Kalau dia spontan, berarti K-nya lebih besar dari 1, ln K-nya positif. Beda kalau K-nya lebih kecil dari 1. Ln K-nya negatif, delta G-nya positif. Ini lebih cenderung dia ke reaktan. Reaktan vapor over produk. Kalau keseimbangan, delta G-nya sama dengan 0, ln K-nya 0. Kalau Anda dapat ln K-nya 0, itu pasti dia ada keseimbangan. Ya. Kita kan ln K sama dengan delta G per RT. Ini ya. Baru ke sini. Oke, ada yang mau ditanya? Ini tadi penurunannya ya. Jadi ln Kp delta H per R. Nah ini kita bisa membuat suatu persamaan garis Y sama dengan AX plus B. Oh tadi jadinya plus ya. Sorry ya. Ini tadi plus.
Ini tadi cuma berubah tanda. Ini tadi kan delta H per R min delta S per R. Nah ini kalau jadi ini minus, ini jadi plus. Itu ln K terhadap seperti. Jadi kalau ada dua titik, tadi kita bisa dapatkan seperti ini ya. Tadi K1 per K2 delta H, ini R ya. Sorry. Delta H per R seperti 2 min seperti 1. Kalau dibalik K1 per K2 positifnya negatifnya hilang ya. Kalau K2 per K1 negatif ya. Kan balik lagi. Oh ya, jangan lupa absen. Kayaknya 2 kali ya. Ini terhadap temperatur dan keseimbangan. Nah, ini biasanya kita selalu aplikasikan di tugas akhir ya. Kalau kita menggunakan suatu material, keseimbangan terhadap temperatur. Antara polutan terhadap material solvent. Membran. Lanjut. Tanya, Raihan ada yang mau tanya nggak? Intan, Enggak, Pak. tanya aja ya. Oke. Coba kita ke soal. Hitung K pada 500 derajat Celcius untuk proses Haber. Delta H-nya sekian, delta S-nya sekian. Ya, Anda kan tinggal cari ya, ln K sama. Jadi, tidak harus di soal harus ada delta G untuk cari K. Bisa saja hanya delta H sama delta S. Nanti Anda harus masukkan ke persamaan tadi. Delta H per R, P sama delta S. Jadi di sini Anda akan dapat ln K. Jadi bisa saja tadi dari delta G RT ln K kan. Jadi kan Anda dapat ln K sama dengan delta G RT. Nah, bisa begini kan K-nya. K-nya sama dengan epsilon minus delta G per RT kan. Nah, kalau ini, ya berarti K-nya sama dengan epsilon minus ini. Delta H per RT plus delta S. Jadi bisa ini. Jika diketahui hanya delta H atau delta S. Wah, saya mau cari delta G aja dulu dari sini. Dari delta G sama dengan delta H min T delta S. Bisa nggak? Bisa aja ya. Bisa kan? Jadi saya dapat ini dulu, baru nanti saya masukin ke sini. Oke aja. Pak, saya mau masukin langsung. Nah, kalau masukin langsung ke sini. Oke. Berapa jawabannya? Nah, kadang mahasiswa sudah tahu caranya, salah jawabnya. Jangan lupa absen 2 kali. Oke, sudah. Jawabannya berapa? Coba kita lihat kualitatif. Ini minus. Ini minus. Minus sama minus kan tergantung temperatur ya.
Nanti ya. Kemudian kan tadi ada hubungan antara delta G sama K kan? Benar nggak? Kalau delta G-nya negatif, K-nya lebih besar dari 1. Kemudian ln K-nya positif kan? Betul ya? Terus kalau delta G-nya positif, tidak spontan, dia lebih ke reaktan, ln K-nya negatif. Nah, kamu masukin ke sini ln K-nya berapa dulu nih? Negatif, positif? Negatif. Kalau negatif berarti dia kamu akan dapat K-nya lebih kecil dari 1. Benar? Ya, kita buktikan. Oh, benar. Gitu aja. Jadi nggak harus jadi bisa meminimalisir kamu salah ngitung. Jadi kalau kamu dapatnya 10 pangkat 8 misalnya 10 pangkat 5 salah. Nggak logis sesuai aturan. Kalau aturannya kan ln K-nya negatif, berarti dia tidak spontan. Itu aja. Tidak spontan, K-nya kamu akan dapat lebih kecil dari 1. Bahkan dari sini pun kamu bisa tahu spontan atau tidak. Kan? Spontan atau tidak? Tidak spontan. Karena K-nya lebih kecil dari 1. Kan? Jadi ini tak spontan. Ini spontan. Ya. Ada kemarin seperti itu ditanya di ujian. Spontan nggak ini? Tanpa harus dihitung. Bingung dia. Ya kalau mau hitung, hitung aja sih sebenarnya. Nah, kadang juga di ujian Anda diminta menyimpulkan spontanan itu tidak harus dari delta G. Tapi bisa juga dari nilai K. Ya. Ya, pikir aja kalau lebih kecil dari 1 kan berarti cenderung direaktan, berarti tidak spontan, tidak terjadi reaksi. Kalau K-nya lebih besar dari 1, berarti dia spontan. Cenderung ke produk, jadi reaksi. Bisa? Yuk, coba kerjain. Siapkan kertas selembar. Kumpulkan 10 menit ya. Yang daring tolong di-upload. Nah, di-upload di Mteams-nya udah dibuka ya. Di Mteams. Ini. Saya bawa banyak tapi kalian nggak datang. Oke, silakan dikerjakan. Ini soal ujian perbaikan 2020. Apa dua gitu. Oh, di sini yang luring bisa gunakan kertas semaunya. Dari Pak, maaf mau tanya. ya, Reaksi 4.2 itu maksudnya apa, Pak? hah? Reaksi 4.2. Reaksi 4 mana? Asumsikan delta H dan delta S reaksi 4.2. Oh, reaksi ini F23. 3H2 menjadi Fe dan 3H2O. Baik, Pak. Makasih, Pak. Solid nggak masuk ya?
Cari delta G-nya. Berarti delta G0 plus RT ln Q ya. Anda bisa cari delta G0-nya dari delta H delta S. Q-nya Anda bisa dapat dari tekanan parsial. Ada 2 soal ya. Ini soal pertama. Di screenshot aja dulu yang daring. Yang luring, catat dulu aja pertanyaannya. Atau mau catat semua silakan. Jadi termodinamika sampai sini ya. Tapi ada lagi satu energi ikat, nanti saya jelaskan. Satu lagi energi ikat tambahan saja. Saya jelaskan. Jadi bahan kuis sampai sini ya, kuis 2. Ini masih 23 April ya. Saya prediksi kita akan kuliah sampai tanggal 26. Jadi 26 April kuliah terakhir kita. Yang hari Kamisnya nggak usah ya. Udah pada mudik kayaknya. Paling lewat daring aja kalau mau tambahan. Sama minggu depan nggak ada kuliah luring ya. Hybrid saya puasa pertama ya, harus pulang dulu. Jadi mungkin saya akan kasih tugas kalian hari Selasa. Kalau hari Senin, kalau mau diganti boleh. Cari waktunya aja mau Seninnya kapan. Kalau kami sudah diganti kan, Pak Diki nggak bisa gantiin saya jadinya. Jadi Selasa tetap kita masih bolong satu pertemuan. Paling daring ya minggu depan. Jadi kita ketemu lagi tanggal 5 puasa. Touring kayak gini lagi. Ini minggu depan daring saja. Dan hari Selasa juga ada. Kalau sudah silakan diupload. Kalau sudah yang di sini silakan dikumpulkan. Ini belum ya, sorry. Masih ada satu pertanyaan. Sudah ini ya? Yang ini sudah? Oke. Lihat lagi. Ini soal kedua. Hitung tetapan kesetimbangan reaksi tadi pada 750 Kelvin. Tadi kan Anda cari delta G-nya. Sekarang Anda cari, tapi delta G bukan keadaan standar ya. Mungkin dari delta G0 plus RT ln Q. Sekarang Anda cari Kp-nya.
Kan delta G0-nya ada. Dari delta H0 sama delta S0. Kan? Kita cari KP-nya. Tinggal temperaturnya aja pada suhu 750. Kasih ya, kamu jahit. Yang awal. Yang ini kan Anda T-nya pakai yang berapa sih? 25 nggak? Yang kalau sebelumnya T-nya berapa tadi? Hah? 150. Kan cari dulu delta H sama delta. Iya, pakai yang 750. Kelihatan yang daring? Nah, kelihatan ya. Oh, sudah saya kasih tahu tuh. Baik, Kang. Baik banget, Bapak. Tahu caranya. Kemudian enggak. Kemudian ngomong. Kemudian ulangan dulu. Dari kelihatan nggak? Rehan, lihat nggak? Kenapa, Pak? Kelihatan nggak yang di papan? Papan. Kurang kelihatan, Pak. Coba. Oh, saya cukup, Pak. Kelihatan. Ini saya mendorong Anda untuk menghitung. Kalau saya nggak kasih clue, pasti sama dengan titik itu. Oke ya. Jangan lupa absen 2 kali. Jadi Selasa saya akan kasih tugas ke kalian, nanti per kelompok dia mengerjakan. Ini ada kuliah hari Selasa untuk yang mau nanti sudah kita ganti hari Senin. Nah, kalau mau ketemu Senin boleh, di bawahnya ke saya. Masih ada praktikum fisika? Ya, harusnya sebelum Lebaran sih ya. Sebelum puasa ini.
Selesai. Masih ada 1 minggu lagi sih memang. Ya, saya paksa kalian hitung dan pas ujian baru kita. Yang dimasukkan di punya tekanan ya. Dan kan solidnya nggak masuk kan? Fe2O3 sama Fe-nya kan nggak masuk. Oh, ada tekanannya dikasih tahu kan? 0,6 dan 0,2. 0,6 punya CH2, 0,0 punya H2. Nggak ngerti lagi? Ya sudah. Kalau ujian luring ini diketahui semua ya di depan berkasnya. Oke, silakan dikumpulkan yang luring, yang daring. Saya kasih waktu sampai jam 5 lah, nggak apa-apa. Jangan jam 5 dong. Udah saya jawab. Jam 16.50 ya yang daring ya. Nanti saya lihat waktunya di waktu pengumpulannya di M-Teams. Walaupun kita akan bahas kelihatan nggak tulisannya? Apa? Ya, silakan mengupload. Yang luring kumpulkan. Mau nambah waktu lagi? 16.55. Dan 16. Hah? Satria? Iya Pak, Nambah boleh Pak. 16.55. Iya Pak. Jam 5 aja. 16.55. Jadi soal 1 ini, soal 2 nilai K pada 750 Kelvin ya. Pak. Nilai K KP pada 750 Kelvin, 750 Kelvin. Ya, Rehan. Oh, yang soal nomor 2-nya ada itunya apa ditulis Pak? Apa gimana? Ada apanya? Ada di PowerPoint nggak? Oh iya Pak. Ada. Yang ditanyain apa Pak? Nilai K. Saya share screen. Kelihatan nggak? Kelihatan. Makasih Pak. Ya, 16.55 lah. Yang daring mah mau upload jam seberapa pun kelihatan jamnya ya. Udah. Cek lagi aja. Termodinamika itu kuncinya banyak kesalahan tuh di rumus. Satuan. Joule mol, joule per mol, kilojoule per mol. Kedua, pindah ruas matematika ya. Positif negatif itu sangat berpengaruh. Kamu ngitung lupa minus, kamu bilang tidak spontan gitu. Padahal spontan. Ya.
Sama yang ketiga adalah kemampuan kalkulator. Sampai saat ini banyak sekali yang belum tahu bagaimana cari ln K jadi K. Jadi kadang ada yang tulis ln K saja berapa, padahal nyarinya KP gitu ya. Itu mah kemampuan kalkulator. Dia punya kalkulator tapi nggak tahu cari K-nya. Kan sudah ada clue-nya, ln K-nya positif, spontan delta G-nya. Ustaznya taruh di depan. Kayak UTBK. Silakan diupload 16.50, 5 menit lagi. Yang sudah silakan dikumpulkan. Buat kalian, saya itu menuntut saya buat kerjain depan kami 2 ujian ya. Musimnya ya, soal. Pak, maaf, yang tadi daring dikumpul kemana ya Pak? M-Team. Ada nggak di assignment? Tahu nggak Rena? Ada? Bentar Pak, saya nggak nemu MS Teams ini kelasnya Pak. Bentar. Hah? Belum masuk. Gimana yang lain di M-Teams bisa? Nanti saya suruh daftar. Saya suruh daftar lagi. Udah? Yuk. Kita tutup dengan bahas sekarang aja, jangan tadi ya. Maaf, Ya, Rehan, kenapa? ini nggak ada pengumpulan ya Pak? M-Teams nggak ada? Eh, Atau kamu belum masuk di M-Teams kali? oh iya Pak, kayaknya belum masuk Pak. Cuma WA ke saya aja lah. Oh iya Pak. Kalau yang belum aktif, nah, ini baru ketahuan kan. Ternyata yang saya taruh-taruh di M-Teams nggak dilihat. Oh, ini WA-nya lewat Japri aja Pak. Ya, Japri aja. Buat M-Teams belum masuk. Udah semua? Udah, yang nulis udah kumpulin, yang dari kumpulin ya. 16.55 saya, Pak. Salahnya di mana? Kayaknya di pas minus sama iya. Ya, ini kan memang satuan plus minus sama hasil akhir teliti. Boleh tahu nggak?
Ujian belum satu. Ya, masak ya. Bisa ngubah. Itu saja. Biar saya ngeliat aja. Oh, Pak, tahu aja. Satu menit yang belum upload. Boleh. Dan jangan lupa absen 2 kali ya. Apa-apa. Penting belajar. Biar kalian terbiasa mengerjakan offline ya. Oke, kemudian. Oke, waktunya habis. Yang mau upload sudah saya nggak terima ya. Lihat jawabannya. Salah? Jadi kita cari delta H reaksi, delta HR-nya. Kemudian cari delta S-nya. Kalau delta S-nya kan ada semua ya. Kalau delta H-nya kan, oh ada nih FP-nya ya. Nggak apa-apa. Delta G reaksinya tinggal delta H min T delta S pada keadaan standar dengan 750. Jangan lupa ini kilojoule per mol satuannya ya. Siapa namanya yang belum absen? Aninda ya, Anindya. Saya tutupnya jam 5 kok. Oke, WA saja aja, NIM-nya berapa. Kemudian delta G reaksi, delta G0 plus RT ln Q kan? pH2O per pH2. Nah, kalau saya lupa pangkat koefisiennya ya, pangkat 3 itu ya. Oh, ikutin saya ya. Kemudian cari delta G-nya. Minus 24,05. Siapa yang benar? Apa 4? 4 Pak, saya salah itu Pak. S-nya Pak. dari 100. Oh. Itu apa? Rehan benar? Salah itu Pak. Kalau benar, ya standar ujian 1 udah lolos gitu. Ujian 2 ya. Standar ujian sudah lolos Anda. Maksudnya untuk termodinamika bisa variasi soal begini bisa masuk gitu. Logika Anda bisa masuk untuk mengerjakan. Kalau belum dikerjakan lagi, coba Anda bisa berapa menit. Nilai K-nya berapa? Lihat aja delta G-nya. Delta G-nya negatif kan? Ya, K-nya pasti lebih besar dari 1 kan? Ya enggak? Delta G standarnya minus. Berarti K-nya harus lebih besar dari 1 kan? Ya, karena kan tetapan kesetimbangan didapat dari delta G0. Jadi dapatnya tuh 1,753. Jadi epsilon ya. Tadi kan ya kalau salah delta G0-nya salah juga ya, nggak ngaruh. Kemudian ini ada tambahan. Nah, ini nggak usah ya saya kasih tadi karena kayaknya udah kelelahan 2 soal. Jadi ya, kalau ditanya hitung perubahan energi dalam, nah ini Anda bisa cari delta H sama dengan delta F, delta N RT. Delta N-nya 0 ya, karena di kanan itu 3, sini juga 3 ya, jadi 0.
sehingga delta H-nya sama dengan delta E. Ya, jadi 100. Jadi delta NRT-nya 0 ya. Begitulah soal ujiannya. Jadi Anda sudah harus bisa ada hubungannya ke energi dalam, hubungannya ke delta G, hubungannya delta S, dan delta H, sama kalornya juga. Itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu hari Selasa. Nanti saya akan kasih latihan soal. Kemudian kalau misalnya mau diganti hari Selasa di hari Senin, kasih tahu saya. Dafa ya, kasih tahu ya. Dan termodinamika sebenarnya tinggal satu materi lagi terkait energi cut. Jadi kalau nanti pertemuan daring lagi, luring lagi, kita akan ketemu dengan sedikit tentang termodinamika dan kita masuk ke elektrokimia ya. Elektrokimia bisa 2 minggu, seminggu, 2 minggu ya, 2 minggu terakhir bisa masuk kimia organik. Jadi pas sebenarnya kalau kita masuk semua. Itu saja, sampai ketemu di bulan puasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih.